Tidak ada yang benar-benar terjadi secara kebetulan dalam hidup seorang jiwa terpilih. Saat kamu merasa hidupmu mulai berubah, saat jalan yang dulu kamu kenal mulai kabur dan tak lagi terlihat jelas, percayalah, kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dipersiapkan. Karena takdir tidak berubah secara tiba-tiba, ia datang pelan-pelan dalam senyap, melalui tanda-tanda yang halus, namun dalam. Tanda-tanda yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang terjaga, oleh mereka yang disebut jiwa terpilih. Jika kamu menemukan video ini, itu bukan sekadar kebetulan. Alam semesta tidak bermain-main dalam mengarahkan takdir. Barangkali inilah caranya Tuhan berbisik kepadamu, melalui pesan yang sederhana, tapi memiliki getaran yang kamu rasakan jauh di dalam dada. Sebelum takdirmu berganti, sebelum hidupmu naik ke fase yang lebih tinggi, akan ada 3 tanda penting yang muncul. 3 tanda ini bukan sekadar peristiwa biasa. Mereka adalah panggilan, mereka adalah sinyal, dan mereka datang untuk menguji apakah jiwamu siap menerima alur kehidupan yang baru. Jadi, jangan lewatkan satupun bagian dari video ini, karena setiap tanda mengandung makna, dan setiap makna bisa membuka kunci pemahaman terhadap perjalanan spiritualmu. Tanda-tanda ini bukan sekadar pengalaman emosional, mereka adalah pesan dari semesta yang sedang menata ulang hidupmu. Tanda pertama, hidupmu tiba-tiba terasa kosong dan hampa. Tanda pertama bahwa takdirmu sedang bersiap untuk berubah adalah rasa kekosongan yang datang tiba-tiba. Segalanya terasa datar. Aktivitas yang dulu membuatmu bahagia kini terasa biasa saja. Orang-orang di sekitarmu tetap ada, namun hatimu terasa menjauh. Kamu hadir tapi tidak benar-benar hadir. Seolah ada ruang kosong di dalam dirimu yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ini bukan kehampaan yang menyesakkan, melainkan kehampaan yang membingungkan. Karena tidak ada alasan logis yang bisa kamu tunjukkan, tapi kamu merasakannya. Dan kamu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang berubah, meskipun kamu belum bisa menjelaskan apa. Namun ketahuilah, wahai jiwa terpilih, rasa kosong itu adalah tanda, itu bukan kegagalan, itu bukan kemunduran. Justru, itu adalah momen suci ketika jiwamu sedang dikosongkan dari versi lama dirimu, agar Tuhan bisa mengisinya dengan kehidupan yang baru. Takdir tidak masuk ke dalam ruang yang penuh. Ia masuk ke dalam ruang yang bersih, lapang, dan siap menerima. Maka rasa hampa yang kamu alami bukan pertanda kamu kehilangan arah, tapi pertanda kamu sedang dijauhkan dari hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan jiwamu. Seringkali sebelum takdir berubah, hidup akan mengambil darimu semua yang tidak kamu butuhkan, bahkan hal-hal yang kamu pikir penting. Dan di tengah kekosongan itu, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih besar, kesadaran bahwa dirimu sedang dipersiapkan. Rasa hampa itu adalah jeda, dan dalam jeda itulah takdir disusun kembali. Jadi, jika kamu merasa kosong akhir-akhir ini, bukan berarti kamu salah arah. Bisa jadi, itulah tanda pertama bahwa takdirmu sebentar lagi akan berganti. Tanda kedua, banyak hal yang tidak lagi cocok. Tanda kedua yang sering muncul sebelum takdirmu berganti adalah ketidakcocokan yang tiba-tiba terhadap hal-hal yang dulu terasa nyaman dan biasa saja. Tempat yang dulu membuatmu merasa aman, kini terasa sempit. Orang-orang yang dulu menghiburmu, kini justru terasa menguras energimu. Percakapan yang dulu seru, sekarang terasa dangkal dan membosankan. Rutinitas yang dulu kamu jalani tanpa banyak berpikir, kini mulai terasa berat dan menyesakkan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apakah aku berubah? Dan jawabannya adalah, ya, kamu memang sedang berubah. Tapi bukan sembarang perubahan, kamu sedang naik tingkat. Jiwamu sedang mengarah ke dimensi yang lebih tinggi, lebih sadar, lebih peka terhadap apa yang sejati. Itulah mengapa hal-hal lama mulai terasa tidak lagi cocok.
Bukan karena mereka salah, tapi karena kamu sedang ditarik untuk tidak lagi berdiam di tempat yang sama. Jiwa yang terpilih tidak bisa terus bertahan di lingkungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhannya. Proses ini mungkin terasa menyakitkan. Kamu mungkin mulai merasa kehilangan koneksi dengan beberapa orang. Kamu mulai menarik diri dari pergaulan yang dulunya membuatmu nyaman. Kamu mulai mempertanyakan pekerjaanmu, jalan hidupmu, bahkan pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Tapi justru disitulah keajaibannya. Ketika takdirmu akan berganti, Tuhan tidak akan membiarkanmu terus melekat pada hal-hal yang akan menahanmu, maka semuanya yang tidak sejalan akan mulai lepas dengan sendirinya. Dan itu bukan pertanda kamu kehilangan, tapi pertanda kamu sedang dibebaskan. Ketidakcocokan itu bukan kehancuran. Ia adalah penataan ulang, agar kamu punya ruang untuk menerima versi hidup yang lebih utuh, lebih tinggi, lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa banyak hal mulai tidak lagi cocok dengan dirimu, jangan panik, jangan takut. Itu bukan akhir, tapi pintu awal menuju takdir baru yang telah lama disiapkan untukmu. Karena jiwa yang tumbuh memang tidak bisa lagi tinggal di tempat yang lama. Tanda ketiga, dorongan mendalam untuk menyendiri dan merenung. Tanda ketiga yang muncul sebelum takdirmu berganti adalah dorongan kuat untuk menyendiri dan merenung. Bukan karena kamu membenci keramaian, tapi karena keramaian itu tak lagi mampu menyentuh kedalaman batinmu. Bukan karena kamu marah pada dunia, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin kamu temui secara utuh, dan itu hanya bisa terjadi dalam keheningan. Mungkin kamu mulai merasa ingin menjauh sejenak dari media sosial, dari obrolan yang kosong, dari hiruk-pikuk yang tidak kamu mengerti lagi. Mungkin kamu mulai menolak undangan yang biasanya kamu terima. Bukan karena kamu tidak peduli, justru karena kamu mulai peduli pada dirimu sendiri, pada arah hidupmu, pada suara-suara kecil yang selama ini kamu abaikan. Dorongan untuk menyendiri ini bukan kelemahan, melainkan panggilan. Karena sebelum takdir berganti, jiwa akan dipanggil untuk pulang ke dalam dirinya sendiri, agar ia bisa mendengar kembali suara Tuhan yang pernah tenggelam oleh kebisingan dunia. Di fase ini, kamu akan banyak merenung. Kamu akan mulai mempertanyakan makna dari segala hal. Kamu akan lebih memilih keheningan daripada perayaan. Dan kamu akan mulai merasakan ketenangan yang aneh, yang justru datang dari dalam, bukan dari hal-hal eksternal. Inilah saat di mana Tuhan sedang mengajakmu berbicara dalam bahasanya. Bahasa keheningan, bahasa sunyi, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Proses ini mungkin membuatmu merasa terasing, tapi percayalah, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa di dunia ini sedang mengalami hal yang sama, walau mereka tidak mengatakannya. Dan kamu yang merasakan ini adalah salah satu yang sedang dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan lawan dorongan untuk menyendiri. Terimalah, dengarkanlah. Karena dalam diam itulah, arah baru akan diwahyukan kepadamu. Dan hanya mereka yang berani menyepi, yang akan diberi petunjuk paling murni. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa ingin sendiri, ingin lebih banyak waktu untuk diri dan jiwamu, itulah tanda bahwa kamu sedang dipisahkan dari kebisingan lama, agar takdirmu yang baru bisa masuk dengan tenang. Renungan. Kini, setelah kita menyelami ketiga tanda tadi, rasa hampa yang tak bisa dijelaskan, ketidakcocokan yang mengganggu kenyamanan, dan dorongan mendalam untuk menyendiri, maka saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur dan perlahan, apakah aku sedang mengalami ini semua? Jika ya, maka ketahuilah, kamu tidak sedang runtuh. Kamu sedang disiapkan. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dituntun. Kamu sedang dituntun.
Dan kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang didekatkan kepada sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jiwa yang terpilih tidak berjalan di jalan yang ramai. Ia sering melewati jalan sunyi, sepi, penuh perenungan, karena di sanalah Tuhan menanamkan benih kekuatan dan kejernihan. Mungkin kamu belum tahu kemana hidupmu sedang diarahkan. Mungkin kamu belum tahu untuk apa semua ini terjadi. Tapi yakinlah, tidak ada kehampaan yang sia-sia. Tidak ada kehilangan yang tidak diganti. Tidak ada keheningan yang tidak diisi dengan makna. Kadang, takdir tidak datang dengan dentang besar dan perayaan meriah. Ia datang perlahan, lewat gerak lembut dari dalam jiwamu, lewat rasa-rasa yang sulit dijelaskan, tapi tak bisa disangkal. Dan satu hal yang pasti, jika kamu dipanggil untuk berubah, berarti kamu dipercaya untuk tumbuh. Dan hanya jiwa yang dipilih yang diberi panggilan seistimewa ini. Jadi berhentilah menghakimi dirimu sendiri saat segalanya terasa berbeda. Berhentilah berpikir bahwa kamu sedang mundur, karena bisa jadi kamu sedang disiapkan untuk melompat jauh ke depan. Biarkan jiwamu mengalami proses ini. Terima rasa kosongnya, hadapi ketidaknyamanannya, nikmati sunyinya. Karena setelah ini, hidupmu tidak akan sama lagi, dan saat takdirmu datang, kamu akan tahu bahwa semuanya, semuanya telah disusun dengan sempurna oleh tangan yang tak terlihat, tapi selalu bekerja untuk kebaikanmu. Penutup. Jiwa yang terpilih tidak pernah berjalan sia-sia. Setiap rasa, setiap luka, setiap kehilangan, semuanya adalah potongan teka-teki yang mengantarkanmu pada takdirmu. Dan jika kamu sudah merasakan ketiga tanda tadi, atau bahkan hanya satu di antaranya, maka itu adalah undangan halus dari semesta, dari Tuhan, agar kamu memperhatikan lebih dalam, karena hidupmu sedang ditata ulang untuk sesuatu yang lebih besar. Takdir tidak selalu datang dengan jawaban. Kadang, ia datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatmu masuk lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Dan di sanalah kamu akan menemukan arah sejati, bukan dari luar, tapi dari getaran jiwamu yang mulai mengerti siapa dirinya. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Channel ini ada untuk menjadi ruang pulang bagi jiwa-jiwa yang merasa berbeda. Untuk kamu yang sedang berubah, yang sedang naik tingkat, yang sedang berjalan sendirian di lorong-lorong gelap. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang membentukmu. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih telah membuka ruang dalam hatimu untuk mendengar pesan ini. Karena hanya jiwa yang dipilih yang mampu bertahan sampai akhir. Dan kamu adalah salah satunya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap sadar, tetap berjalan dalam cahaya. Jiwa terpilih.